organisasi terlalu kerjasama sebenarnya nggak sehat. Ya, saya pernah menemukan banyak sekali perusahaan juga, wah kita teamwork, kita kekeluargaan, kita begini, tapi akibatnya nggak achieve, gitu kan ya. Tapi kalau yang terlalu kompetisi juga nggak sehat, yang ada konflik, gontok-gontokan, ribut terus dan lain sebagainya, membuat orang-orang yang kerjanya stres, juga nggak sehat. Tapi keduanya ini perlu ada kerjasama dan kompetisi. Kapan kita bekerja sama, kapan kita berkompetisi. Nah, sekarang pertanyaan saya menarik nih ya. Kalau kita bicara lintas departemen, kapan kita bekerja sama, kapan berkompetisi? Ingat ya, dua-duanya harus ada. Jadi saya nggak setuju kalau departemen keuangan ya sudah nggak boleh lagi ribut-ribut ya, harmonis ke depannya, kita saling kerjasama. Hati-hati itu berbahaya tuh, karena keuangan tugasnya jaga uang, gitu kan ya. Kompetisi ya, tapi ada kompetisi yang juga perlu kita perkuat, yaitu adalah saling kontrol dan saling monitoring. Itu kunci utama tuh. Keuangan mengendalikan sales, sales mengendalikan keuangan, gitu ya, saling ngelihat, gitu ya. Kebayang nggak sih kalau semuanya harmonis, akhirnya gimana? Ya sudahlah, ya nggak apa-apalah, ya bolehlah. Nah, kacau nih. Kadang-kadang kita saling monitor, saling mengingatkan. Nah, makanya juga kan kalau kita ngelihat contoh lah ya, ada satu departemen, kan banyak ya pada akhirnya kalau eh, eh, masalah-masalah fraud itu tidak muncul tiba-tiba. Pengalaman saya, tidak muncul tiba-tiba. Kayak di Indonesia aja ya, masalah disiplin yang kacau balau ini tidak muncul tiba-tiba kan, dalam semalam tiba-tiba orang nggak disiplin, nggak. Tapi itu merupakan proses panjang. Dan biasanya, saya juga banyak nanganin fraud di perusahaan saya ya, saya ngelihat biasanya karena pembiaran, betul ya, dibiarin, ya sudahlah, nggak apa-apalah. Kita nggak punya standar yang tinggi untuk memonitor, untuk ngontrol. Akhirnya mulailah orang ngerasa, kok gampang ya, kok mudah ya, kok cuman begini ya. Nah, mulailah dari orang yang tidak punya pikiran negatif karena merasa segalanya mudah diambil, ya segalanya kok nggak ada kontrol ya. Mulailah pikiran-pikiran. Jadi kalau dalam ilmu forensik ya, forensik kejahatan, ada dua yang membuat orang punya bertindak jahat ya. Yang pertama itu ada niat, ada kesempatan. Kalau dia punya niat, nggak punya kesempatan, kemungkinan kecil lah. Ya. Tapi juga sama, ada kesempatan. Kalau dia punya kesempatan, tapi nggak ada niat, juga nggak mungkin. Nah kita lihat nih, ya kenapa banyak sekali kita dulu terkaget-kaget kan, kok orang ini dulu nggak menunjukkan seperti orang yang bermasalah ya. Kenapa ya kok sekarang diindikasikan fraud? Kenapa ya dia kena fraud? Ingat, ya, tidak ada fraud yang muncul tiba-tiba. Itu proses panjang sedikit demi sedikit dan lain sebagainya yang membuat orang mulai lepas kontrol. Gitu, ya. Jadi penting buat saya kompetisi itulah saling kontrol. Ingetin atasan ke bawahan, ya, rekan kerja dan lain sebagainya. Bos salah tuh, nggak bisa begitu. Jadi kunci dari bagaimana segala sesuatunya berjalan sesuainya adalah saling kontrol, gitu kan ya. Itu kompetisi itu selain tadi ya yang Pak Hilmi katakan saling menunjukkan eksistensi, juga kontrol di masing-masing ini harus kuat.